Data menyebut, NTT memproduksi buah tamarin atau asam biji hingga mencapai 8.565 ton per tahun. Namun pemanfaatan buah asam ini belum maksimal. Untuk itu, pengolahan jus tambaring oleh Yayasan Alpha Omega menjadi sebuah pemberdayaan kreatif buah asam yang melimpah di NTT. Selamat pagi, nama saya Tin Riwu di Yayasan Alpha Omega ini sebagai Wakil Direktur, sekaligus juga sebagai Kepala Balai Latihan Kerja Komunitas Yayasan Alpha Omega. Ya, jadi kita mulai membuat inovasi produk ini pada tahun 2018, di mana pada saat itu ada teman kami yang datang dari Jawa yang punya keterampilan untuk membuat atau mengolah bahan dari asam ini menjadi produk-produk yang punya nilai ekonomi yang tinggi. Itu antara lain jus tambaring, kemudian ada jus kunyit tambaring, dan juga pasta tambaring, dan satu lagi selai tambaring yang bisa kita makan bersama dengan roti. Kemudian mengapa kami memilih asam, komoditi asam sebagai komoditi yang kami olah menjadi produk-produk inovasi. Jadi berdasarkan kami punya pengamatan pendampingan di lapangan, kami melihat bahwa NTT ini punya potensi asam yang cukup besar, ya, di Kabupaten Kupang, di TTS, ya, itu potensi asamnya itu cukup besar. Namun pemanfaatan dari asam ini yang belum banyak dilakukan. Baru hanya sebatas orang memanen asam, kemudian dipakai untuk bumbu masak di rumah tangga, tapi selanjutnya itu dijual ke pedagang yang besar yang ada di kota dengan harga yang cukup murah, sangat murah, ya. Sehingga kami melihat bahwa perlu ada upaya-upaya inovasi produk supaya menaikkan nilai ekonomi dari asam ini. Ya, salah satunya adalah dengan mengolahnya menjadi inovasi produk yang kalau dijual dia pun harganya tinggi, dan itu bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonominya. Dan selain daripada itu, bahwa dengan masyarakat tahu bahwa asam ini punya nilai ekonomi yang tinggi, itu berarti upaya-upaya menebang asam, membakar tanaman asam itu bisa dikurangi, dan itu kan berimbas pada kelestarian lingkungan. Jadi orang bisa tertarik untuk mulai menanam asam dan tidak menebang sembarangan pohon asam yang ada. 2017 itu kita mulai melakukan uji coba, tetapi mulai instan kita memproduksinya itu pada tahun 2018, dan lebih intens lagi ketika sudah ada ini rumah produksi, kita bekerja di sini. Jadi rumah produksi ini dibangun pada tahun 2019, sekitar bulan April, dan bulan Oktober ini tahun 2019 itu selesai dibangun. Ini merupakan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Proses pembuatan jus yang mengolah ini secara langsung adalah Amsaka. Jadi baik, kalau kita mau buat jus kunyit asam, bahan-bahan yang kita siapkan itu ada kunyit kering, lalu ada asamnya, terus ada gula lontar sama gula pasir, ada garam dengan pengawet benzoat. Jadi kalau 1 kilo asam ini dia membutuhkan air itu 10 liter. Kunyitnya itu 175 gram. Setelah semua bahan ini kita siapkan, untuk masuk pada proses itu, kunyit ini kita rebus. Setelah dia mendidih, kita saring sarinya, lalu asamnya juga sebelum kita masak itu direndam, lalu diremas
lalu diambil sarinya. Kalau 1 kilo asam kita masak dia, berarti dia dapatnya 40 botol. Maka itu kita mengajarkan jemaat-jemaat atau orang-orang yang ada di desa itu, kalau orang jual asam secara kering, itu mereka timbang di desa itu 1 kilonya ada 4.000, ada 3.000, iya. Tapi kalau mereka mau untuk kita ajarkan mereka dan buat seperti ini, dari 1 kilo asam saja itu mereka sudah bisa dapat 200.000. Karena kalau kita misalnya asam mereka tidak tidak beli, ya tentu mereka harus beli airnya, beli gulanya, terus beli dia punya pengawetnya. Itu kalau kita hitung secara ini pasti pengeluarannya ya mungkin 200.000. Nah dari 1 kilo asam kita dapat 40 botol, berarti sudah dapat 400.000. Lalu dimasak bersama-sama dengan kunyit. Nah, setelah dia mendidih kurang lebih 10-15 menit, kita masukkan gulanya. Gula lontar, gula pasir, sama garam. Kemudian dibiarkan lagi dia mendidih sampai 10 menit, lalu kita masukkan dia punya pengawetnya. Ya, sesudah itu dibiarkan lagi selama 10 menit lagi, lalu kita matikan kompornya, kemudian kita biarkan dia sampai dingin. Setelah dia dingin, baru kita masukkan ke botol. Tak hanya mengolah produk dari asam, Yayasan Alpha Omega juga membuat beberapa produk berbahan dasar kelor serta mengemas ulang hasil hutan masyarakat. Penjualan pun kini mulai tersebar dan sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memproduksi olahan yang sama. Kita buat produk-produk yang terbuat dari bahan dasarnya kelor. Ya, ini seperti ini tepung moringa, kemudian ada teh kelor, ada juga coklat kelor seperti ini, dan juga ada produk lainnya yang menggunakan bahan dasar tepung kelor. Kemudian juga ada repacking dari produk-produk lokal yang ada, misalnya gula sabu, kemudian juga ada madu dari Ampoang, madu dari Mutis, dan juga madu dari Semau. Di rumah makan, kemudian di tempat jual oleh-oleh, kemudian pada masyarakat umum melalui keikutsertaan kita di pameran-pameran, dan Dekranasda itu salah satu pelanggan setia kami. Jadi Dekranasda setiap bulan itu membeli produk-produk inovasi kami dan menjualnya. Kami pernah melatih jemaat dari TTS untuk dari laut ya, untuk mereka juga punya keterampilan untuk membuat jus tambarin atau jus kunyit tambarin ini, karena di laut itu potensi untuk asam ini sangat banyak dan mereka sudah dilatih di sini dan sekarang ini mereka juga sudah memproduksinya. Mereka saat ini menjualnya secara sendiri, tetapi tidak menutup peluang untuk kelompok-kelompok yang sudah kami latih itu memasukkan kembali ke kami melalui seumat yang kami punya itu, untuk kami bantu jual ke tempat-tempat kios, toko, atau tempat oleh-oleh. Ada dia punya syarat ya. Pertamanya tentunya membuat surat permohonan ya bahwa ingin belajar di Yayasan Alpha Omega. Kemudian mereka harus berlatih di sini. Ini paling sedikit itu 10 kali kita punya SOP-nya seperti itu. Kalau dinilai bahwa mereka sudah bisa mandiri, baru mereka dilepas sendiri. Terserah mereka mau menjualnya sendiri, bisa, mau bersama-sama juga dengan melalui seumat Alpha Omega, itu juga bisa. Tentunya ada dia punya keuntungan dan kerugian tersendiri.